Hai remaja Indonesia, ketemu lagi di podcast Genre episode kedua dari Forum Generasi Berencana Kota Parepare. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS untuk memperingati Hari AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Untuk bintang tamu pada podcast kali ini yaitu Bunda Nilawati dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Parepare. Hai Bunda, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bunda, kami dari Forum Generasi Berencana Kota Parepare akan berbincang-bincang dengan Bunda yang tentunya orang yang sangat luar biasa untuk menginfokan ke remaja-remaja di Indonesia tentang HIV/AIDS. Jadi Bunda, seperti apa sih HIV/AIDS itu dan apakah virus HIV/AIDS ini merupakan sebuah penyakit atau virus yang sangat berbahaya? Terima kasih Duta Genre Kota Parepare. Saya kasih apresiasi yang amat sangat ada kegiatan seperti ini. Sesungguhnya yang kegiatan seperti ini yang luar biasa. Bukan saya selaku finance officer dan administration Komisi Penanggulangan AIDS Kota Parepare, tapi kalian-kalian ini yang bergerak seperti inilah yang sebenarnya yang luar biasa, karena inilah gerakan-gerakan yang seperti adik-adik remaja lakukan inilah sebenarnya harapan kita yang untuk bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke remaja-remaja, ke pendidik sebaya, sehingga orang tahu apa sih HIV itu, makhluk apa sebenarnya itu HIV, kemudian masuk ke fase AIDS. Sebenarnya kalau HIV itu HIV itu sejenis virus yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jenis virus HIV ini itulah yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Jadi kalau ada virus HIV masuk di dalam tubuh, maka itu menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh di dalam tubuh manusia, kekebalan tubuh itu ada namanya CD4. CD4 inilah yang selalu diserang oleh virus HIV ini, sehingga kemudian kekebalan tubuh kita itu bisa menurun. Dari HIV virus dulu, baru kemudian dia masuk fase AIDS-nya, seperti itu. Kalau AIDS sendiri itu adalah kumpulan atau sindrom yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita sudah mulai menghilang secara perlahan-lahan atau cepat. Jadi dia kumpulan sindrom atau kumpulan gejala-gejala yang menyebabkan kekebalan tubuh kita itu semakin menurun, seperti itu. Jadi ada tahapannya, dari HIV dulu kemudian masuk ke tahap AIDS-nya, seperti itu. Ya. Jadi Bunda, apakah HIV ini sangat berbahaya? Ketika kita tidak berperilaku hidup sehat, maka tentu dia sangat berbahaya, karena virus ini kan belum ada obatnya, belum diketemukan obatnya, belum ada ya, tapi belum diketemukan obatnya, sehingga kita harus berhati-hati untuk tidak terinfeksi virus HIV ini, yang kemudian kalau sudah lama kita tidak berperilaku hidup sehat, tidak berpola hidup sehat, kemudian bisa masuk ke tahap AIDS. Nah, di tahap AIDS ini kan sudah tahap yang sudah parah seperti itu. Nah, tapi kalau kita tetap berhati-hati, maka saya pikir kita tidak perlu khawatir kalau kita tetap menjalankan tahapan-tahapan untuk tidak menghindari tertular dari virus HIV ini. Misalnya seperti ini. Pertama, tidak melakukan hubungan seksual. Itu A ya, A. Absensie, tidak melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang bukan pasangan sah kita. Artinya tidak melakukan hubungan seks bebas, seperti itu. Yang kedua, kalau sudah mempunyai pasangan yang sah, yang menurut agama dan negara, maka tidak boleh berganti-ganti pasangan, harus setia pada pasangannya, yang secara agama dan secara negara. Dan yang ketiga adalah jauhi narkoba, karena dari narkoba juga penularan HIV itu bisa menular melalui jarum suntik. Nah, yang selanjutnya adalah edukasi, seperti yang kalian lakukan sekarang ini, sosialisasi, mencari bacaan, untuk kita lebih tahu apa sih HIV itu, bagaimana menghindarinya, apa yang kita harus lakukan.
Jadi yang kita harus hindari adalah virusnya, bukan orangnya, kan seperti itu ya. Jawaban yang sangat luar biasa dari Bunda Nila. Selanjutnya Bunda, sampai saat ini mungkin masih banyak kita lihat masyarakat yang memandang buruk orang dengan HIV/AIDS, padahal seperti yang Bunda katakan tadi, virus HIV/AIDS itu tidak mudah tertular apabila kita menerapkan pola hidup sehat. Jadi menurut Bunda, bagaimana sih cara mengubah pandangan orang itu kepada ODA? Iya, tentu dengan sosialisasi tentang HIV dan AIDS itu. Karena dengan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, orang sudah mengerti bahwa HIV itu seperti ini, AIDS itu seperti ini. Tadi seperti jelaskan lebih awal tadi bahwa kalaupun ada saudara-saudara kita yang sudah terpapar atau terjangkit virus HIV ini, bukan berarti kita harus hindari, bukan harus ada diskriminasi, karena sesungguhnya HIV ini sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Tidak harus kemudian ada pembedaan perlakuan terhadap saudara-saudara kita yang kita sebut dengan orang dengan HIV/AIDS itu berbeda perlakuannya. Justru mereka sangat membutuhkan support kita, dukungan kita untuk mereka menjadi lebih kuat. Seperti itu, karena HIV itu tidak semudah menularkan seperti yang lain, karena penularan HIV itu ada 3. Pertama lewat darah, ya, kalau ada percampuran darah. Kemudian yang kedua adalah cairan, ya, cairan kelamin atau sperma. Yang ketiga adalah melalui air susu atau ASI. Hanya ketiga hal inilah yang bisa menyebabkan orang bisa tertular atau terpapar HIV. Kalau kemudian ini 3 hal ini kita bisa hindari, saya kira kita tidak perlu khawatir terhadap teman-teman yang sudah lebih dulu terpapar oleh virus ini, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan kepada masyarakat adalah sosialisasi secara terus-menerus di semua kalangan bahwa HIV itu sama dengan penyakit yang lain, seperti itu. Kalaupun kemudian dia berbeda, itu bukan berarti harus ada perbedaan perlakuan terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah terpapar itu, tapi justru kita harus punya support yang lebih kepada mereka bahwa mereka bisa hidup normal seperti yang lain selama mereka patuh untuk melakukan meminum ARV misalnya, supaya mereka tetap kekebalan tubuhnya tetap terjaga sesuai dengan standar CD4 yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena teman-teman ODA juga banyak kok yang tetap mampu bertahan hidup berpuluh-puluh tahun ketika mereka tetap rajin terapi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter, dan kemudian mereka berpraktik hidup sehat. Jadi yang kita hindari adalah virusnya, sekali lagi, bukan orangnya. Jadi tidak perlu ada diskriminasi terhadap orang yang sudah terpapar virus HIV. Terakhir nih Bunda dari saya, apa harapan Bunda tentang remaja di Kota Parepare atau di Indonesia mengenai HIV/AIDS ini? Banyak seri-seri yang lain muncul gitu. Harapan khusus untuk di Kota Parepare, banyak seri-seri yang lain yang muncul, yang melakukan edukasi, yang melakukan sosialisasi dengan cara mereka salah satunya seperti ini, ngobrol bareng teman-temannya, menjadi pendidik sebaya tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah, ke keluarga terutama, bahwa HIV itu virus seperti ini, AIDS itu seperti ini, sehingga kemudian kalau sesamanya seumurannya Sri yang jadi pendidik sebaya ke mereka, biasanya itu kan lebih mudah memindahkan transformasi pengetahuannya ke mereka. Harapan saya muncul Sri yang lain seperti itu. Duta-duta genre ini menghasilkan banyak lagi duta-duta genre yang lain, yang harapan kita betul-betul bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat supaya negara kita kuat ini dari segi kesehatannya, sehingga angka masyarakat kita untuk tertular virus HIV ini semakin menurun dari tahun ke tahun, seperti itu. Ya, nah itulah tadi jawaban yang sangat luar biasa dari Bunda Nila. Jadi yang dapat kita tarik dari podcast kali ini yaitu selama kalian menerapkan pola hidup sehat,
Kalian tidak perlu takut akan tertular dengan HIV/AIDS, dan ingat sekali lagi, jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Mungkin cukup itu dari pertemuan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Tansi Namo Buddhaya. 1 Desember memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Tetapi 1 Desember bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah peringatan. Peringatan Hari AIDS sedunia tentunya juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Ya, virus yang mampu bertahan bertahun-tahun lamanya. Dan secara diam-diam menggerogoti tubuh manusia. Oleh karena itu, kami dari Duta Genre Kota Parepare mengucapkan selamat Hari HIV/AIDS sedunia. Jaga kesehatan kalian dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, karena dengan menjaga kesehatan kalian, kalian juga ikut menjaga orang lain. Salam genre. Salam genre. Salam genre. Salam genre. Salam genre. Salam genre.